Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk membuat video tentang pemecahan masalah. Ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Win Wiguna, guru dari SMKN 5 Pangalengan. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya motivasi belajar siswa kelas 10 agribisnis ternak terhadap pelajaran produktif tertentu yang tidak sesuai dengan pilihan konsentrasi keahlian. Masalah ini timbul dikarenakan ada perubahan kurikulum, di mana kurikulum yang terdahulu siswa kelas 10 itu bisa langsung memilih jurusan yang mereka harapkan atau mereka inginkan. Jurusan ini ada agribisnis ternak ruminansia atau ternak besar seperti sapi, domba, dan kambing. Ada agribisnis ternak unggas, ada juga keperawatan hewan. Tetapi untuk kurikulum sekarang, ketiga jurusan tersebut dijadikan satu menjadi agribisnis ternak, dikarenakan penjurusan itu atau peminatan itu dilakukannya di kelas 11. Nah, sedangkan di kelas 10 ini seluruh pelajaran tentang ruminansianya, tentang unggasnya, tentang keperawatan hewan diberikan secara bersamaan. Oleh karena itu, ada beberapa anak yang pilih-pilih pelajaran, dan alasannya karena tidak sesuai dengan pilihan awal, maka motivasi belajar di pelajaran jurusan tertentu itu sedikit berkurang. Nah, akar permasalahan yang terjadi, siswa tersebut memilih ruminansia, unggas maupun kepwan, sedangkan penyaluran konsentrasinya dilaksanakan di kelas 11. Nah, mengapa masalah ini bisa terjadi? Dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, pengetahuan siswa terhadap perubahan kebijakan tentang penjurusan. Dikarenakan pengetahuan ini karena minim sosialisasi dari pihak sekolah ke sekolah sebelumnya, terus rendahnya literasi atau budaya baca oleh siswa, dan perubahan kurikulum yang secara langsung. Yang kedua, bakat dan minat. Nah, bakat dan minat ini yang mempengaruhi juga siswa dalam memilih jurusan tertentu. Bakat dan minat ini bisa juga ditunjang oleh seperti postur tubuh. Nah, saya beri gambaran bahwa ternak ruminansia, yang agribisnis ternak ruminansia, biasanya siswa yang masuk ke jurusan tersebut mempunyai postur tubuh yang tinggi besar dan kuat, karena harus menangani ternak besar seperti sapi, kerbau, domba, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang mempunyai postur tubuh tidak terlalu besar, maka akan memilih jurusan ternak unggas maupun keperawatan hewan. Nah, yang kedua, ditunjang juga oleh keberanian. Biarpun postur tubuh kecil, tapi kalau keberanian dan tinggi, keberaniannya besar, maka akan mempunyai power yang nambah untuk menghadapi ternak besar. Yang ketiga, keteguhan. Nah, ini untuk kembali lagi ke niat. Walaupun tidak memiliki postur tubuh besar, keberaniannya kurang, tapi teguh dalam memilih jurusan, maka bakat dan minat itu akan lebih tersalurkan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa menyebabkan siswa tersebut salah dalam memilih jurusan. Hal ini bisa disebutkan karena dorongan orang tua yang terkadang ada unsur pemaksaan untuk memasuki jurusan tertentu atau sekolah tertentu. Yang kedua, karena ajakan teman baiknya atau sahabat dekatnya, yang awal mulanya siswa tersebut sebetulnya tidak minat terhadap jurusan itu, tetapi karena teman-teman dekatnya, banyak temannya masuk ke jurusan itu, maka mau tidak mau siswa tersebut jadi masuk ke jurusan tersebut. Yang ketiga, kearifan lokal. Kearifan lokal karena di
Pangalengan itu terkenal dengan peternakan sapinya, maka beberapa orang tua mengarahkan anaknya untuk masuk ke jurusan tertentu, yang akhirnya motivasi belajar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dari masalah-masalah tersebut, maka ada beberapa solusi yang akan disampaikan. Yang pertama, untuk mengatasi kurangnya pengetahuan tentang jurusan yang dihadapi, maka ada dua solusi permasalahan. Yang pertama, mengadakan workshop, seminar, dan kunjungan industri. Mengadakan workshop dan seminar itu tentang pengenalan jurusan, materi yang akan dipelajari, dan prospek pekerjaan setelah lulus nanti. Yang kedua, kunjungan industri, melakukan kunjungan ke berbagai industri peternakan untuk mengetahui sejauh mana atau sedalam apa peternakan yang akan dihadapi. Nah, yang ketiga ini secara internal, ketika sudah masuk atau terjun di dunia pendidikan. Jadi sudah terlanjur masuk ke jurusan tersebut, tidak bisa pindah lagi, atau kalaupun mau pindah harus kembali lagi di kelas 10 dari awal. Maka solusi atau alternatif pemecahan masalahnya dengan memberikan tambahan pembelajaran praktek agar siswa dapat mengenal apa yang ditakutkan, apa yang dirisaukan ketika memilih jurusan, ternyata tidak separah apa yang mereka bayangkan. Contoh misalnya, tadinya misalnya takut kepada sapi karena sapi itu besar, tapi karena diajarkan praktik bagaimana cara menghandle atau menangani sapi yang besar tersebut dengan cara yang benar, dengan pantauan dari ahli yang benar, maka praktek itu dirasa mudah. Dan apabila siswa sudah merasa mudah, maka akan timbul rasa senang dan akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian selain itu, selain pembelajaran praktik, mengundang praktisi juga, mengenang praktisi untuk menyebarkan pengalaman terhadap dunia peternakan. Nah, praktisi ini akan menjelaskan bagaimana suka dukanya, bagaimana keuntungan yang didapat, sehingga peternakan ini dapat menjadi prospek dalam mencari atau membuat lowongan pekerjaan. Kemudian ada juga acara mengundang alumni. Ini khususnya alumni-alumni yang sukses dari berbagai konsentrasi keahlian, baik itu dari ruminansia, unggas, dan keperawatan hewan, untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman mereka selama belajar dan pengalaman mereka ketika setelah selesai dari SMKN 5 Pangalengan, untuk menjabarkan bahwa jurusan yang diambil sekarang belum tentu itu menjadi lapangan pekerjaan setelah selesai nanti, karena ada sebagian alumni dari jurusan ruminansia bahkan kerja di perusahaan unggas, atau sebaliknya dari alumni dari konsentrasi unggas bekerja di perusahaan ruminansia. Nah, yang terakhir mungkin ini masukan untuk guru agar melakukan pembelajaran yang interaktif. Nah, dalam hal ini bagaimana mengoptimalkan seluruh media pembelajaran. Nah, siswa generasi sekarang itu siswa generasi Z, atau yang sudah tidak aneh dengan komputer, laptop, handphone, dan multimedia lainnya. Sehingga pembelajaran itu janganlah monoton pembelajaran di kelas, di papan tulis, tetapi sudah menggunakan pembelajaran berbasis video, PowerPoint, kunjungan langsung, sehingga siswa merasa lebih betah di kelas, lebih semangat dalam belajar. Nah, dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang tadi disebutkan, maka hasil pemecahan masalah
Siswa kelas 10 mulai mendapatkan gambaran tentang konsentrasi keahlian yang akan diikuti atau diminati di kelas 11. Dan setelah mengetahui, siswa tersebut mulai menyenangi, bahkan mulai meningkat motivasi belajar. Nah, sumber rujukan yang saya ambil untuk mengatasi masalah ini itu ada di platform Merdeka Mengajar, bagaimana cara atau modul-modul atau dari pengalaman-pengalaman guru yang lain ketika menghadapi masalah yang serupa. Kemudian ada juga modul yang saya dapatkan dari Guru Berbagi tentang bagaimana menyenangi pilihan jurusan yang dipilih. Yang ketiga tentang psikologi pendidikan. Nah, itu 3 sumber rujukan yang saya dapatkan untuk membuat video ini. Nah, demikianlah video ini dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.